Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu pada mata kuliah hari ini, serta rekan-rekan sekalian yang telah memberikan kami kesempatan untuk presentasi. Di sini, kami kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai redundansi. Tapi sebelum kita masuk pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan memperkenalkan rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya Dede Risa Toibah selaku moderator sekaligus presenter dan rekan-rekan saya. Nama saya Azgajara Sakinah. Saya Uli Hafizatunisa. Baik, kita langsung saja masuk kepada pembahasan. Di sini ada 3 topik yang akan dibahas. Yang pertama ada definition of redundancy atau pengertian redundansi. Kedua ada contoh redundansi. Ketiga ada cara untuk menghindari redundansi itu sendiri. Kita langsung saja masuk pada pembahasan pertama, yaitu pengertian redundansi yang akan dijelaskan oleh rekan saya Azgajara. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih Dede Risa. Jadi saya di sini akan menjelaskan apa itu redundansi. Jadi redundansi adalah pengulangan kata atau pemborosan kata yang tidak perlu dalam sebuah kalimat. Kata yang diulang memiliki makna yang sama sehingga tidak memberikan informasi yang berbeda dan hanya mengganggu kualitas kalimat. Redundansi di sini ada 3. Yang pertama ada unnecessary phrase. Unnecessary phrase ini biasanya kita menggunakan frase yang tidak tepat. Kita hanya menggunakan satu kata, tetapi kita membuatnya menjadi satu frase. Itu juga bisa dibilang sebagai pemborosan kata. Yang kedua ada repetition of words with same meaning. Kasus kedua ini menggunakan beberapa kata atau 2 kata yang sebenarnya artinya itu sama. Jadi bisa dibilang juga di sini adalah pemborosan kata. Yang terakhir ada repetition of nouns. Ini biasanya digunakan dengan menggunakan atau menambahkan pronoun lagi. Biasanya kita udah menyebutkan nama orang, terus kita menambahkan pronounnya lagi gitu. Jadi itu disebut pemborosan kata. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada Derisa. Baik, terima kasih Azgajara. Selanjutnya ada contoh dari redundansi itu sendiri yang akan dijelaskan oleh Aulia Hafizatunisa. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih Derisa. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Azka tadi, bahwa redundansi ini tuh ada 3 jenis. Yang pertama itu unnecessary phrase, lalu yang kedua ada repetition of word with same meaning, dan yang ketiga repetition of nouns. Di sini saya akan memberikan contoh dari masing-masing jenis redundansi ini. Yang pertama yaitu unnecessary phrase. Jadi redundansi pada unnecessary phrase ini tuh terjadi saat kita tuh menggunakan lebih banyak kata daripada yang diperlukan untuk menyampaikan maksud yang sama. Contohnya itu pada kalimat due to the fact that he was late, we missed the train. Frase due to the fact that itu tuh bisa kita ganti dengan satu kata yaitu because, karena punya arti yang sama. Jadi bisa digunakan kalimat because he was late, we missed the train. Lalu contoh yang kedua itu ada pada kalimat in close proximity to the building. Close proximity itu tuh bisa disederhanakan dengan satu kata yaitu near. Near dan close proximity itu tuh memiliki arti yang sama. Jadi kita bisa menggunakan kalimat near the building. Lalu yang kedua ada repetition of word with same meaning. Redundansi pada jenis ini tuh terjadi saat kita tuh menggunakan 2 kata atau lebih yang punya arti yang sama atau mirip. Contohnya tuh pada kalimat each and every one of us must participate. Each and everyone itu tuh punya satu makna atau makna yang sama pada konteks kalimat tersebut. Jadi kita bisa menghapus salah satunya. Dan kalimat yang bisa kita gunakan itu seperti each of us must participate. Lalu contoh yang kedua itu ada he is a true and honest friend. True and honest itu tuh punya arti kata yang sama dalam konteks kalimat ini, yaitu jujur ataupun baik.
Nah, jadi kita bisa menghapus salah satu kata dari kedua ini dan bisa digunakan kalimat seperti he is an honest friend. Lalu yang ketiga yaitu repetition of nouns. Jenis redundancy ini tuh bisa terjadi saat kita tuh menyebutkan nama atau kata benda lagi dengan menggunakan pronoun yang sebenarnya itu tuh tidak diperlukan. Contohnya itu pada kalimat Sarah, she is going to the market. Kata she itu tidak diperlukan karena sudah ada subjek Sarah sebagai subjeknya sudah ada Sarah, jadi kita tidak memerlukan she lagi sebagai pronoun. Contohnya itu kalimatnya bisa jadi seperti Sarah is going to the market. Lalu contoh yang kedua itu ada the car it needs to be repaired. Kata it itu tidak diperlukan lagi karena sudah ada subjek the car yang sudah menunjukkan arti subjek tersebut, yaitu mobil. Jadi bisa digunakan kalimat seperti the car needs to be repaired. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan kepada Dede Risa. Baik, terima kasih Aulia. Selanjutnya ada cara untuk menghindari redundansi itu sendiri. Jadi teman-teman, seindah apapun kalimat, sebaik apapun kalimat, jika terdapat redundansi itu akan sangat mengganggu. Jadi saya telah merangkumnya dalam 5 poin. Yang pertama ada using more context effective phrase, kedua using shorter word, ketiga using more effective word repetition. Yang keempat ada avoiding redundant word. Yang kelima, re-editing the writing. Jadi yang pertama yaitu menggunakan frase yang lebih efektif dalam konteks. Jadi teman-teman, ini berarti kita ketika mengungkapkan ide atau konsep dengan menggunakan kalimat yang singkat namun jelas. Seperti dalam kalimat menjelaskan dengan jelas itu diksinya bisa diganti dengan menerangkan gitu. Jadi tidak terlalu panjang tetapi maknanya tidak berubah. Yang kedua, menggunakan kata yang lebih singkat. Jadi mengganti kata-kata yang panjang dengan sinonim yang lebih pendek tetapi tidak mengubah makna seperti tadi. Seperti dalam kalimat membicarakan itu bisa dirubah diksinya menjadi berdiskusi gitu. Yang ketiga yaitu menggunakan perulangan kata yang lebih efektif. Daripada kita mengulangi kata-kata yang sama dalam kalimat yang panjang, lebih baik kita menggantinya dengan kata yang pendek tetapi memiliki arti serupa. Contohnya pada kata sangat bagus itu bisa dirubah menjadi kata istimewa saja. Yang penting tidak merubah makna. Yang keempat yaitu menghindari kata yang berlebihan. Hindari menggunakan kata-kata yang berlebihan atau memberi tambahan pada kalimat yang sudah lengkap gitu. Seperti kita hindari menggunakan kalimat sangat gitu jika tidak diperlukan. Kemudian ada mengedit sebuah tulisan. Jadi teman-teman, dalam sebuah tulisan itu mengedit itu sangat penting karena untuk menghilangkan redundansi sendiri. Jadi bacalah kembali teks tersebut untuk mengidentifikasi apakah kalimat tersebut terdapat redundansi atau tidak. Jika memang ada, lebih baik kita menggantinya dengan kata yang lebih pendek tetapi tidak merubah makna dari si kalimat tersebut. Mungkin cukup sekian dari kelompok 11. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.